Bismillahirrahmanirrahim. Dia sibuk menjaga hartanya selalu, sibuk menjaga rumahnya, sibuk menjaga kebunnya, sibuk menjaga sawahnya, itu saja. Tapi hati tidak pernah dia jaga, tidak pernah dia jaga hatinya. Hatinya selama ini dijaga oleh setan. Nah, itu masalahnya sekarang. Ya, masalahnya seperti itu. Karena ada begini, ada orang menjaga hatinya selalu dia jaga apa? Lupa dia jaga kebunnya, sehingga kebunnya masuk pencurinya, Pak. Nah, jadi yang kedua, ada orang menjaga kebunnya sehingga hatinya dikontrol oleh setan, Pak. Ya, dikontrol oleh setan. Kita banding-banding. Ketika kebun masuk pencuri, ketika hati masuk setan, digoda oleh setan, ya, Pak. Itu mana lebih mudarat? Ya, tapi lebih bagusnya dua-dua kita jaga. Ya, dua-dua kita jaga. Oh, bagaimana kita jaga kebun? Itu kan dunia. Maka kita akhiratkan dunia itu. Artinya apa? Kita pergi ke kebun, pergi ke sawah. Ini saya mau tanam padi, Pak. Saya tidak mau mendalimi orang lain, tidak mau saya mengambil air orang lain saya masukkan ke dalam kebun saya. Tidak mau saya mendalimi kebun orang lain. Kenapa? Saya akan mendapatkan yang halal, yang saya kejar itu yang halal. Dan saya berikan kepada diri saya dan kepada anak-anak saya. Ketika kita berniat seperti itu namanya mengakhiratkan dunia. Ya, dunia sudah kita akhiratkan. Tapi kalau sibuk menjaga ini, sibuk itu, hati tidak kita jaga, itu bukan mengakhiratkan dunia namanya. Sibuk dengan dunia namanya. Inilah yang dikatakan hafizan limalihi, dia menjaga hartanya, wa ghafilan lidinihi, dan dia lupa kepada hatinya, lupa kepada amal ibadahnya, dia lupa. Yang penting dunia, jaga aja, jaga jabatan, jaga jabatan. Maka kalau orang punya ilmu, itu ilmu yang menjaga dia. Artinya apa? Oh ini, tidak boleh, ini haram. Pegang ilmu, Pak, ilmu pegang. Maka jangan sampai kita dijaga oleh setan. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas la tahsulu at-taubatu illa bil muraqabah wal muhasabah. Jadi taubat itu tidak akan terjadi, seorang tidak akan menyesali apa yang sudah dilakukan kecuali dia sudah melewati dua hal. Ada muraqabah, ada muhasabah. Maka kenapa seorang itu tidak pernah bertaubat? Seorang itu tidak pernah dia itu mengakui dosanya kepada Allah. Dia tidak pernah bersalah. Karena dua hal ini, muraqabah tidak ada sama dia. Tidak pernah takut. Ketika berbuat dosa tidak pernah takut. Kemudian yang kedua, tidak ada muhasabah. Nanti akan kita lihat di sini, kita masih pembahasan tentang muhasabah. Karena muraqabah sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi sekarang kita lanjutkan tentang muhasabah. Pada pertemuan yang lalu muhasabah itu kita melihatnya muhasabah kan ke belakang, Pak. Tapi nanti dibahas lagi di sini muhasabah bisa saja ke depan. Jadi bukan di belakang saja. Jadi muhasabah seseorang itu bukan memperhitungkan tadi salat saya diterima atau tidak. Ya, jadi bukan itu saja. Tetapi mempertanyakan besok salat saya apakah sama seperti ini atau tidak. Ya. Jadi muhasabah itu bisa yang punya di belakang, bisa yang ke depan. Merencanakan sesuatu ke depan itu juga muhasabah namanya. Ini hari ini saya mau makan apa? Apakah masih makan yang haram? Ini hari ini saya mau lakukan apa? Karena sebagian orang itu tidak tahu dia mau melakukan apa. Sehingga muncul nanti nafsu malhamah. Nafsu yang memberikan ilham kepada dia.
Makanya orang yang berbuat maksiat itu maknanya apa? Orang tidak merancang kehidupan setelah itu. Maka tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Karena tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, maka dia berbuat maksiat hari itu. Ya, walaupun dia nanti bertobat juga minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang merancang, ini besok pagi baca Quran, besok buat ini, besok buat ini, besok buat ini, ya, Pak. Itu maksiat tidak tahu jalan untuk masuk ke maksiat itu tidak ada jalan, Pak. Tidak ada cara. Syaitan tidak bisa masuk. Kenapa? Kita sudah punya rancangan ke depan. Ya. Jadi sekarang kita masuki muhasabatul jawarih. Jadi muhasabah anggota tubuh. Ya. Pada pertemuan yang lalu masih umum, muhasabahnya masih umum. Jadi muhasabah di sini pada pertemuan yang lalu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi kita hendaklah menghisap. Ini tangan ini ada buat maksiat enggak? Ini hari ini ada buat maksiat enggak? Itu masih umum. Jadi sekarang anggota tubuh, ya termasuk hati. Yuhasabu nafsahu ala sam'ihi wa basarihi wa qalbihi. Jadi kita konsentrasi pada 3 saja dulu. Ala sam'ihi, sam'ihi itu telinga. Kemudian yang kedua ala basarihi, penglihatan. Kemudian yang ketiga al qalbihi, hatinya. Karena ini sumber dosa itu 3 nih, Pak. Sumber dosa itu 3. Jadi hati itu sebagai raja. Kalau kata Imam Al-Ghazali, al-qalbu mithlul malik. Hati itu seperti raja dia. Dia mendengar informasi dari telinga dan dari mata. Setiap yang dia dengar dari telinga maka disampaikan kepada hati. Setiap yang dia lihat itu maka disampaikan kepada hati. Maka orang yang banyak lihat maksiat itu hatinya itu makin kotor, Pak. Hati keruh, hati kuto. Seorang yang selalu mendengar maksiat, banyak maksiat, maka hatinya juga kotor. Maka sumbernya itu 3. Maka jangan salahkan tangan, ya Pak. Kalau tangan berbuat maksiat, jangan salahkan tangan ini, tapi salahkan hati yang menyuruh tangan untuk berbuat maksiat. Hati ini informasinya dari mana? Informasinya dari telinga dan mata. Jadi maka Allah berfirman, Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi akan dimintai pertanggungjawaban semuanya. Apa yang sudah kita dengar selama ini, apa yang sudah kita lihat selama ini, apa yang ada di dalam hati kita selama ini. Maka jangan salahkan tangan. Jangan salahkan mulut, ya. Ketika mulut ini ghibah orang lain, jangan salahkan mulut. Jadi baik tenak babah, Pak. Tapi yang kita tenak atau hati yang kita tenak, Pak. Ya. Karena mulut itu ngomong seperti ini gara-gara disuruh oleh raja, Pak. Oleh hatinya, Pak. Jadi sama seperti ketika anak itu bandel, ya, Pak. Jangan kasih apa anak itu bandel, tapi orang yang mengasuh anak itu yang enggak benar, Pak. Ya, orang tuanya yang enggak benar. Kalau anak itu sudah balik tidak salat, jangan salahkan anak itu. Salahkan orang yang membesarkan anak itu. Karena dari kecil tidak diperkenalkan salat sama anak itu. Ya, maka dan tidak bisa menuntut nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tangan ini juga. Ya Allah, bukan saya buat maksiat, saya disuruh oleh hati. Kalau mata ini informasi, telinga informasi. Makanya kalau tidak ada informasi dari telinga, seorang masih ada informasi dari mata. Maka hukum taklifi ada sama dia. Tetapi tatkala waktu lahir telinga tidak berfungsi, mata tidak berfungsi, maka hukum taklifi tidak ada pada dia. Wajib salat tidak, dia tidak wajib salat. Dia tidak wajib zakat. Kenapa? Tidak mendengar apapun dan tidak melihat apapun. Tetapi kalau telinganya itu bermasalah ketika sudah dewasa, atau matanya bermasalah ketika dewasa, maka ketika bermasalah itulah nggak ada diperhitungkan lagi oleh Allah. Tapi sebelumnya masih diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hati-hati terhadap penglihatan, Pak. Inna sam'a, hati-hati dengan telingamu, kata Allah. Wal basara, dan matamu. Wal fuada, dan hatimu. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu semuanya akan saya mintai pertanggungjawaban. Telingamu apa yang kamu dengar, matamu apa yang kamu lihat, kemudian hatimu apa yang kamu suruh kepada anggota tubuhmu. Maka hati itu perannya sangat penting sekali, Pak, ketika dia berbuat maksiat. Maka hati ini juga yang paling canggih. Dia yang memberitahukan kepada kita kalau kita sudah akan melakukan maksiat atau sudah melakukan maksiat, atau kita sudah taat kepada Allah atau akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diberitahukan oleh hati. Makanya persiapkanlah pendengaran yang bagus-bagus. Maka lihatlah yang baik-baik. Kenapa? Supaya hati ini juga terbentuk dengan yang baik-baik. Maka anak kita ajarkan sesuatu hal yang baik-baik.
dengarkan yang baik-baik. Juga perlihatkan kepada yang baik-baik supaya hatinya juga baik. Fayas'al nafsahu, hendaklah dia mempertanyakan diri dia sendiri, bertanya kepada diri dia sendiri. Madza sami'al yaum, hari ini saya sudah mendengar apa? Apakah maksiat yang saya dengar? Ataukah yang membuat saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Al-Qur'an yang saya dengar atau bukan Quran? Maka di dalam mazhab Maliki, ketika seorang mendengar Quran itu, ansitu kan suruh dengar. Bahkan kalau ada surat sajadah, wasjud waqtarib, itu dalam mazhab selain mazhab Syafi'i, itu disuruh sujud juga, Pak. Disuruh sujud juga. Jadi kita sedang duduk, tiba-tiba di samping kita ada yang membaca wasjud waqtarib, kita langsung Allahu Akbar. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa. Sampai habis Allahu Akbar, duduk lagi. Ya, Pak. Jadi artinya sujud tilawah itu bisa di dalam salat dan bisa di luar salat. Tapi kalau mazhab Syafi'i, ketika seorang baca Quran, bukan mendengar orang lain, membaca Quran, maka setelah baca nanti kata Imam Syafi'i, letakkan Quran dulu baru sujud. Sebagian mengatakan tidak, jid boleh pegang Quran kemudian sambil sujud. Bimadza takallama, bagaimana dia ngomong hari ini? Apakah ada ngomongin orang lain? Itu muhasabah, muhasabah. Nanti bisa kita lihat muhasabahnya, bisa masa lalu, bisa masa depan. Wa ila madza nadara, apa yang sudah dia lihat dengan mata ini. Ya, maka itulah kita fungsinya untuk selalu berzikir, selalu istighfar. Sambil duduk kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi sebesar apapun ada di dalam hadis qudsi, sebesar apapun dosa seorang, kecuali syirik, syirik tak ada ampunan. Jadi sebesar apapun dosa dia, kalau dia beristighfar kepadaku, kata Allah, akan aku ampuni dosa dia wala ubali. Tidak saya tidak saya apa istilahnya, wala ubali, saya tidak menyimpan lagi dosa dia. Ya, Pak. Kalau dia berbuat dosa, saya ampuni dosanya. Kalau dia minta, maka tidak pernah saya ingat lagi dosa dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah saya ingat lagi dosanya. Contoh ketika dia mau melakukan kebaikan, Allah tidak pernah mengatakan dulu kejahatan selalu kamu lakukan, tidak pernah lagi, Pak. Jadi mulai kembali dari nol kembali. Walaupun nanti di padang mahsyar kita cuma melihat saja. Jadi di padang mahsyar nanti diperlihatkan saja, ini amal ibadah kamu dulu, ini kejahatan kamu dulu, dinampakkan saja. Artinya Allah ingin menampakkan kebaikan kita tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Tetapi yang memasukkan kita ke dalam surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dinampakkan saja. Dan nanti ketika dinampakkan, Allah sudah mengatakan, ini sudah saya maafkan. Sudah saya maafkan akibat rahmatku, taubatku dulu kamu kepadaku, saya maafkan ini. Dosa kamu sudah puluhan tahun, saya maafkan. Jadi makanya Allah mengatakan lagi, kalau kamu punya dosa seluas langit dan bumi, tapi dengan satu syarat, kata Allah, jangan syirik kepadaku. Aku ampuni dosa kamu itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa madza waqa'a fi qalbihi min khawatir. Ya, kita bertanya apa? Ini kekhawatiran apa dalam hati kita, Pak? Ya, kekhawatiran apa? Itu juga muhasabah. Oh, kita takut kepada siapa? Kepada iblis. Ngapain takut kepada iblis kalau iblis takut kepada Allah? Ya, Pak. Itu harus muhasabah juga. Makanya takut itu ada dua macam. Seorang yang takut kepada Allah dengan berbuat maksiat, seorang yang takut kepada Allah karena tidak berbuat taat kepada Allah, maka takut itu akan muncul dari diri dia dan akan melahirkan sifat tenang jiwa. Maka takut membawa kepada ketenangan jiwa. Maka takut kepada Allah itu kebawa kepada ketenangan jiwa. Seorang takut kalau tidak bayar zakat begini, akhirnya dia bayar zakat. Habis dia bayar zakat, jiwanya tenang, Pak. Tenang sekali, Pak. Ada orang takut kepada seseorang, dia takut pada seseorang. Atau takut anaknya tidak bisa diberikan rezeki karena banyak sekali anaknya, gajinya tidak mencukupi, Pak. Ketakutan dia karena tidak bisa memberikan makan anaknya akan membawa kepada al-qalaq. Qalaq itu apa? Kesusahan. Qalaq itu apa? Ketidaktenangan jiwa. Maka seorang yang takut kepada orang lain, hasilnya apa? Jiwa dia tidak tenang. Seorang ketika takut kepada Allah akan membawa ketenangan jiwa. Maka orang takut ini kalau tidak salat saya begini, setelah salat jiwanya tenang. Tapi kepada si fulan saya takut kalau saya tidak bayar ini, kepada si fulan maka akan begini. Setelah bayar jiwanya makin susah terus, Pak. Kayak bayi kalian kehendak. Waktu tidak jadi lagi pejabat, lihatlah nanti nyambak. Jiwa dia tergoncang, ya, Pak.
Jadi makanya beda takut kepada Allah sama takut kepada makhluk. Wa limadza amila tilkal a'mal. Ya, ini juga masih muhasabah masa lalu. Ini kemarin saya khibah orang lain. Kenapa saya khibah orang lain? Wa limadza amila tilkal a'mal. Kenapa saya lakukan? Kenapa saya buat? Ya. Maka kalau kita sering membaca hadis nanti, makin lama jiwa ini makin takut kepada Allah. Takut itu membawa ketenangan jiwa. Kalau kita baca Quran, itu makin lama kita makin takut. Tetapi takutnya kita itu membawa kepada ketenangan jiwa. Jiwa kita tenang, Pak. Ngapain kita takut nggak ada rezeki, nggak ada ini? Allah Ar-Razzaq, pemberi rezeki Allah, yang mematikan Allah, yang menghidupkan juga Allah. Mau takut apanya? Jadi artinya ketika takut dia kepada Allah itu membawa kepada ketenangan jiwa. Wa yas'al nafsahu an batnihi, juga bertanya kepada perutnya. Ini hari ini sudah makan apa ini? Ya, nan pernah lupa jauh yang harap. Apakah saya ada makan haram hari ini? Madza ta'ima? Hal ta'ima min halal atau haram? Apakah kemarin itu ada makan halal atau makan haram? Ya, jadi makanya pada suatu hari Rasulullah SAW ketika duduk dengan sahabatnya sedang dijamu makanan oleh seorang laki-laki. Jadi di situ ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Ketika mereka makan sesuatu, Abu Bakar dan Umar bin Khattab merasa senang sekali. Alhamdulillah tiba-tiba diberikan nikmat oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Ini halal kan, kata Rasulullah. Yang halal saja akan ditanya oleh Allah, apalagi yang haram. Ya, Mbak. Yang halal ditanya. Apa yang sudah kamu makan? Saya makan yang halal ya Allah. Ya, Mbak. Ditanya apa? Apalagi yang haram. Ya, Mbak. Apalagi yang kita berikan kepada orang lain, kepada anak kita, kepada istri kita yang haram. Maka mentangkut mendu. Dan anak itu bisa protes nanti kalau dia masuk ke dalam neraka, tubuh dia dipenuhi dengan haram. Dia akan mengatakan protes kepada Allah, saya tidak mau masuk neraka sendiri ya Allah. Yang membuat tubuh saya ini besar dengan yang haram itu ayah saya, ibu saya. Maka saya tidak terima kalau saya saja masuk ke neraka. Masukkan juga kedua orang tua saya ke dalam neraka. Kakenanglah mudahnya. Itu belum lagi dituntut oleh orang lain. Itu baru anak sendiri yang nuntut. Baru anak sendiri yang nuntut. Hal kasaba min halal wa anfaqahu fil halal. Apakah dia mencari hal yang halal dan menginfakkan kepada yang halal? Ya, ini apa maksudnya? Dia mendapatkan sesuatu dari yang halal, kemudian dia infakkan kepada yang benar. Tempat pengajian, gejuk masjid, gejuknya dan lain sebagainya, kebantuan anak yatim, ya, Mbak. Itu sesuatu hal yang halal, dia tempatkan di tempat yang halal lagi. Ya, satu. Atau dia mencari yang halal, ditempatkan di tempat yang haram. Bagaimana caranya? Kalian tenang saja, main judi saja di depan rumah saya. Saya siapkan balai tapoh yang lagak balai, nak pupu nyaman balai. Dia cari duit yang halal, tetapi mempersiapkan sesuatu hal untuk yang haram. I tenang mentang nabak lun i. Ya, kalian main judi terus itu. Main judi lagi. Ya, atau kebalikan. Ada orang mencari yang haram, wa kasabahu fil haram, kasaba fil haram, wa anfaqa fil haram. Dia mencari yang haram dan menginfakkan kepada yang haram. Habis kita mencuat agak, dia membantu pencuri lagi, Mak. Ya, membantu pencuri lagi. Sudah double dosanya. Yang pertama makan haram, yang kedua menginfakkan kepada yang haram. Atau yang terakhir, kasaba min haram wa anfaqa fil halal. Dia itu mencari harta haram, menginfakkan kepada yang halal, membantu masjid. Ya, bantu masjid, bantu anak yatim, tapi yang dia cari dari yang haram. Korupsi ada kau. Dia menang judi online. Habis dia cari yang haram, ini bagaimana cara bersihkannya? Kaki tajuk kan yatim becu. Tajuk ke masjid becu. Itanya mbak BKM na perlenya, anak pun napeng mbak lun. Itu pupeng haram mbaknya. Itu uang haram. Maka Rasulullah mengatakan, sesuatu hal yang haram diinfakkan untuk yang halal, kata Rasulullah SAW, sama seperti seorang kena najis mandi dengan air najis lagi. Najisnya tidak akan pernah hilang, haramnya nggak akan pernah hilang. Ya, haramnya nggak pernah hilang. Maka kita juga harus hati-hati, Pak. Ini bantu pengharum, bantu lebih baik mentau daripada hana berkah. Ya, bantunya dari pengharum, yang nggak pengegau. Apa yang pengegau gejau katanya sebagian untuk pekli harta, Pak. Ya. Ini namanya atakasub. Dari mana dia peroleh? Maka kalau ada orang tua memperoleh dari yang haram,
dia peroleh dari yang haram. Kemudian dia berikan kepada yang halal, anak untuk hafal Quran. Tega katanya, Pak. Kita cari yang haram, kita besarkan anak dengan yang haram tadi. Kita besarkan anak dengan hal yang haram tadi. Makanya kan tidak tega kita, tidak tega. Jadi kita menginginkan anak itu menjadi anak yang saleh, tapi kita besarkan dari yang haram. Maka nanti akan lahir anak-anak yang tubuhnya itu berasal dari yang haram. Maka nanti dia susah, ibadah susah, semua susah gara-gara orang tuanya juga. Dan dia juga melawan orang tua, jangan kita salahkan dia. Kenapa? Dia dibesarkan dari hal yang haram. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita ingin melihat ini sumbernya dari mana sebenarnya. Kenapa tangan berbuat maksiat? Kenapa mata berbuat maksiat? Kenapa telinga berbuat maksiat? Sumbernya itu satu, itulah hati, Pak. Ya. Jadi makanya nafsu itu juga muncul dari sini, Pak. Ada nafsu ammaratum bisu. Ketika seseorang itu dipenuhi dengan segala sesuatu hal yang jelek-jelek, ambil punya orang lain, menagop, buat maksiat dan lain sebagainya, itu sumbernya dari hati. Nanti ada juga namanya nafsu ammaratum bisu, nafsu malhamah. Apa itu nafsu malhamah? Nafsu yang tidak tahu dia mau buat apa hari ini, tidak tahu dia mau buat apa. Dia duduk saja, Pak. Jiwanya duduk saja, Pak. Kemudian nafsu ini memberikan ilham kepada dia. Maka orang yang berbuat maksiat itu maknanya apa? Orang yang tidak ada kerjaan, Pak. Hana kerjaan, hana but, Pak. Hana but, geduk kira, Pak, geduk. Belum bubut ini, Pak. Saya mau buat apa hari ini? Akhirnya apa? Terilhami dari nafsu malhamah. Nafsu malhamah mengatakan, kamu buat ini, kamu curi punya si fulan, kamu buat ini. Makanya seorang mencuri itu gara-gara apa? Hanabut kanyan, Pak. Dia tidak punya rancangan hidup. Karena tidak punya rancangan hidup, maka nafsu malhamah memberikan ilham dan memberikan rancangan hidup kepada dia. Ini kita yang merancang hidup kita sendiri, Pak. Saya besok mau buat apa? Saya besok mau baca Quran, saya besok mau salat, saya besok mau ke sana, saya besok. Kita rancang sendiri, Pak. Dengan rancangan seperti ini, maka nafsu yang lain tidak bisa masuk dia, Pak. Kenapa? Karena sudah di luar rancangan itu. Tengok bird, tengok apa nanti bird. Tengok salat, besok buat ini, besok buat ini, besok pergi kantor, selesaikan tugas kantor. Maka dia selesaikan tugas. Setan tidak ada kesempatan untuk menggoda dia, Pak. Hana wate. Tapi ketika dia duduk saja, puput leoronyo, ya nembaknya. Diberikan ilham oleh setan. Makanya waktu kita bangun tengah malam, nyampe dulu, Pak. Bangun tengah malam entah jam 4 atau jam berapa. Ketika bangun tengah malam langsung ambil wudhu terus, Pak. Kalau kita duduk, salat tidak. Alah tidak sajalah. Ya, dengar lah. Nanti berdahlah setengah 5. Salat tidak. Kakak tidak. Hujan, Pak. Lepitan. Kakak akhirnya tak pernah kita salat malam, ya, Pak. Ngaji begitu juga. Nyonya berronya. Kiban ngaji tidak. Nah, enggak usah ngaji saja, ya, Pak. Ketika kita memberikan kesempatan seperti itu, setan sudah mulai masuk nih, Pak. Jangan saja ngaji. Jangan salat. Jangan beribadah, jangan berinfak, ya, Pak. Maka ketika harta sudah ada di tangan, jangan tanya-tanya lagi, Pak. Lun bantu pebek. Setan dia, ini dia minta tolong saya nih. Jangan kamu bantu dia. Jangan kamu berinfak. Kamu sudah cari harta itu. Berapa hari sudah kamu cari? Masa hilang begitu saja hartamu? Dengan kamu berinfak, kamu bantu masjid, kamu cari 1 juta itu kan sampai 3 hari kamu cari. Tapi hilang dalam waktu satu detik hilang, Pak. Kita infak dah hilang. Rugi kamu, Pak. Jadi maka jangan minta ini lagi, Pak. Kalau sudah ini mau apa? Bayar zakat, bayar terus. Ini mau salat malam, salat terus. Jadi jangan duduk-duduk lagi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sumbernya itu hati, Pak. Yaitu nafsu ammaratum bisu. Nanti ada satu lagi nafsu namanya nafsu lawamah. Jadi lawamah itu apa? Yang mencaci maki diri dia sendiri. Kalau kata Imam Jalalain dalam tafsir beliau, nafsu lawamah ai an-nafsu allati talumu nafsaha fi khairin wa talumu nafsaha fi syarrin. Nafsu lawamah itu adalah nafsu yang mencaci diri dia sendiri ketika dia berbuat kebaikan. Terima kasih.